Selamat malam, shalom. Shalom. Tuhan, bersyukur kalau kembali saat malam hari ini kita semuanya diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menyiapkan hati kita lebih lagi dan lebih lagi kita menyembah dan memuliakan-Nya. Kita mau awali ibadah kita mau pujikan lebih dalam ku menyembah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Katakan, sungguh besar setiamu, haleluya, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena kasih setia yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau sampai detik ini kami masih ada, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh diizinkan bersekutu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Siapa kami? Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami kalau saat malam hari ini, dengan segenap kerinduan kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa seluruh hidup kami untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, terutama mendengarkan sebagian daripada firman. Karena hanya lewat firman-Mu lah yang boleh memberikan pengharapan, kekuatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Menyerahkan ibadah kami saat malam hari ini dalam tangan kasih kuasa. Kau yang memimpin permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan Kau juga mengantar saudara-saudara seiman kami yang belum nampak hadir saat malam hari ini. Biar kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih bersuka cita karena kita akan memuji, meninggikan Dia. Karena hanya Dialah Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuat Tuhan. Amin. Hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau tetap selamanya.
biarlah pujian ini benar-benar menguatkan kita ya. Amin. Waktu saya pimpin pujian ini minggu kemarin ya, saya pulang sama Bukor bilang gini, pujian ini itu sebenarnya bagi kita itu munafik. Kenapa? Kata-katanya kan, hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi selain engkau Yesus. Tapi selama kita di bumi, keinginan kita itu lebih banyak yang tidak Yesus, tetapi harta dunia ya, apa yang menjadi kesenangan kita, kadang-kadang kita melupakan keinginan utama kita, bahwa dialah yang terutama dan yang utama di dalam kehidupan kita. Biar kita mengamini pujian ini dan boleh menguatkan dalam kita melangkah hari lepas hari. Saya buka ruang kesaksian, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari, silakan Bu Yati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Luar biasa kalau bulan-bulan ini di awal bulan Agustus sampai saat ini. Tapi saya tetap bersyukur ya Bapak Ibu. Karena di awal-awal Agustus itu saya mendapatkan info itu dari kampung itu ponakan tuh masuk rumah sakit. Nah, itu saya kalau masuk rumah sakit, teman masih anak muda ya, saya doa aja saya doakan cepat sembuh, saya cuman gitu. Lalu kemudian sudah gitu tante yang sakit masuk rumah sakit juga, tapi nama rumah sakit di rumah sakit itu tidak dekat rumah, jauh sekali di Slegoimo. Kalau semponan kemarin itu di dekat, kira-kira ya 5 kilo dari rumah. Nah ini kan jauh sekali. Nah itu kan pasti ya biayanya banyak Ibu. Terus saya ini apa ya, kok saya tidak pulang, daripada pulang saya lebih banyak, mending saya travel. Saya cerita sama Bu Nining, Bu Pasno nih, Pasno saya habis ngirimi itu, saya memang ya ada kemasukan banyak, keluar pasti banyak, saya bilang gitu. Terus saya kirim mereka, saya kirim uang untuk mereka untuk berobat. Terus anaknya bilang terima kasih, dia bilang gitu. Ya udah, nah saya ini memang menurut saya ini ada susah, ada senang. Senangnya kemarin, puji Tuhan, ya ini saya senang sekali. Cucu saya itu ikut lomba di kampung. Waktu saya pulang dari Bu Nana ini, kan ada perayaan di kampung itu ya. Cucu saya itu menang 4 kali, juara 4 sampai 4 kali. Saya waduh senengnya ya, hadiah tuh ya 4, ya sandal, ya baju, ya mainan. Ya aduh senengnya dirang gini. Dirang kamu gini, Angel, kamu kok rampas semua hadiah-hadiah. Enggak kok, aku kan menang. Ya sudah, puji Tuhan, saya bilang gitu. Nah ini yang kasihan kedua, saya juga dapat info lagi, kakak menisanan itu meninggal saudara. Jadi malam ini saya nanti berangkat ke Jawa Tengah. Karena meninggal itu sakit ya, sakit lama, tapi saya tidak bisa. Istrinya itu stroke 6 tahun. Puji Tuhan saya sudah bawa orang gereja waktu itu, walaupun dia belum di dalam Tuhan, tapi saya percaya bahwa istrinya itu dikuatkan dengan pendeta-pendeta saya bawa ke sana itu untuk doakan. Suaminya itu cuman sakitnya jatuh, akhirnya meninggal. Ya jatuh berapa hari masuk rumah sakit terus meninggal itu. Ya saya bersyukur sekali kalau saya ini sering sekali juga Mbak Pendeta ke kampung yang orang belum, ada yang suka, ada yang enggak, tapi saya enggak apa, saya tetap saya jalani, saya bersyukur gitu. Jadi apa namanya, kakak saya meninggal, besok itu 7 harinya. Ya saya nanti berangkat pulang, dan saya senang sekali mungkin ada di grup ya, itu saya ini ada juara 1 juga ini, menggambar di sekolahan juara 1. Nah kemarin itu suka saya itu memang agak sedikit baca itu, orang bilang jangan nakal, jangan ngomongin nakal, ngomong pinter gitu lah, macam anak nakal.
Dia enggak pernah nunjukkan saya kepintarannya. Setiap pulang itu dia wis enggak karu-karuan. Saya madu sama mama ini, ya apa sih aku begitu. Akhirnya kemarin itu hari Selasa ulangan Jawa itu 100, bahasa Inggris 95, matematika 90, puji Tuhan agama 100. Ya saya puji Tuhan sekali, itu saya tuh menghibur saya, berhibur saya itu agak sedikit gimana. Ya ini apa nama kesaksian saya malam ini mungkin apa jadi berkat semuanya untuk di sini. Terima kasih. Halo. Ya, puji Tuhan ya, kesaksian Bu Yati inilah hidup. Suka, duka kita mesti lewati. Tapi kita tetap percaya, kalau kita tetap bersandar berharap Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, saya juga mengucapkan turut berduka cita buat Bu Yati sekeluarga ya atas berpulangnya saudara Bu Yati. Juga turut berbangga ya kepada cucu Bu Yati yang sudah memperoleh kemenangan demi kemenangan ya. Memang 17 Agustus ini sukacitanya itu sangat-sangat terasa ya, karena kita bisa bersukacita setelah 2 tahun kemarin kita tidak bisa merayakan. Jadi untuk tahun ini kita merasa sukacitanya itu luar biasa. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh menyambut firman-Nya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan lewat firman-Nya, dan seperti Raja Wali yang senantiasa menaungi setiap langkah kehidupan kita. Kita akan pujikan dengan sayap-Mu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Sanda untuk bangkit berdiri. Katakan firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Anugrah Layan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh kami beribadah kepada Tuhan, dan biarlah hati kami melimpah dengan sukacita dari Tuhan, sehingga ucapan syukur ini lahir dari hati kami yang paling dalam. Berkati setiap kami ya Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menguraikan sebagian dari firman-Mu, dan juga berkati saudara-saudara kami yang juga mengikuti bahkan melihat secara online ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Roh Kuduslah yang memampukan menolong setiap kami, akan memberikan kepekaan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, salam Bapak Ibu. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Tuhan ya, Tuhan baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini boleh kita berjumpa kembali ya Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang baru ketemu dengan saya ini ya. Semoga tetap semangat untuk setia beribadah di tempat ini juga ya. Oke Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita satu ayat saja di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Sudah semua Bapak Ibu? Amin. Kita baca bersama-sama aja ya ayat ini ya. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Coba tenang sedikit hatinya, pikirannya, lalu simak renungkan firman Tuhan ini, saudara. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Malam hari ini Bapak Ibu kita
merenungkan satu tema, Ia mencariku dan menyelamatkanku. Saudara, selalu Alkitab itu mengajarkan kita bahwa Allah itu mengasihi manusia atau orang berdosa. Betul ya Bapak Ibu ya? Allah mengasihi manusia berdosa. Itu Alkitab mengajarkan demikian. Orang-orang yang berdosa tadi yang tidak layak itu sebenarnya Allah mau mencari mereka. Tidak hanya saja mencari mereka, tetapi juga Allah itu mau memberi dirinya bagi mereka. Coba bayangkan itu. Kadang-kadang ya, secara logik ya saudara, bagaimana manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu, yang telah melepaskan dirinya dari Allah, tetapi Allah sendiri yang mau mencari mereka. Tidak hanya saja mau mencari orang-orang yang memberontak tadi, yang diciptakannya itu, lalu dia mati bagi mereka. Itu Alkitab memberitahukan hal itu kepada kita. Saudara, kalau kita melihat dosa itu membuat manusia hidup dalam keputusasaan sebenarnya. Jadi saudara, memang benar Alkitab itu bahwa Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Hal itu nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam Lukas pasal 10 saudara. Nah, di dalam bagian ini saudara, yang baru saja kita baca itu bagaimana Rasul Paulus telah menikmati, telah merasakan, mengalami bagaimana kasih Allah itu yang begitu dahsyat itu. Sekali lagi saudara, Paulus sendiri telah merasakan dan mengalami bagaimana kasih Allah itu dicurahkan atas kehidupannya, diberikan atas kehidupannya, atas kehidupan yang begitu kelam, yang telah jauh daripada Allah. Tetapi sekarang dia sadar Allah yang menghampiri dia. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika anak kita di rumah salah, itu secara manusia ya, sama-sama kita ciptaan Allah ya. Ketika kita marah begitu besar, kadang-kadang kita itu sudah babano, apalagi kalau umpamanya itu loh. Udah berulang-ulang kali kita udah tegur ya. Babano wes. Jarang sekali orang tua, mana anakku ya? Tadi yang saya sudah marahi tadi saudara ya. Dia hampiri atau peluk kembali. Betul ya saudara? Ataulah mungkin kalau umpamanya anak kan kedekatan itu saudara ya. Biasanya ada orang yang bersalah kepada kita. Biasanya sulit sekali ya untuk kita membuka tangan kita untuk menerima mereka, bukan? Saya tidak tahu di tempat ini mungkin gampang ya, tetapi mungkin sebagian orang pada umumnya ketika orang-orang itu telah melakukan sesuatu hal pengkhianatan terhadap diri kita, biasanya sulit untuk kita terima ya. Betul ya? Maafkan ya. Jangankan untuk menghampiri, "Oh, apa kabarnya?" Ya mungkin saja ya kita ketemu berpapasan, biasanya apa? Kita buang muka itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya dong? Orang itu loh. Tapi maksudnya wajah kita sudah menunjukkan sesuatu apa? Ketidaksukaan, bukan? Betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Aku udah pernah dikhianati. Nggak ada pernah orang, "Kamu mengkhianati aku, ayo dong." Jarang sekali. Saudara, pernah kita membayangkan hal ini saudara? Sebenarnya Paulus menyadari bahwa dia adalah orang-orang yang juga memberontak kepada Allah. Dia sadar bahwa dia adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihani oleh Tuhan. Dia tidak layak. Dia adalah orang yang sebenarnya dia memberontak dan tidak mau, bahkan menolak Allah dalam hidupnya. Secara agama mungkin iya ya, seolah-olah berkenan kepada Allah. Tetapi sesungguhnya dia sedang menolak Allah.
Tetapi Paulus dalam bagian ini, dia sudah merasakan bagaimana sebenarnya di dalam hidupnya itu kasih Allah yang begitu dahsyat itu dia rasakan. Aduh Tuhan, aku ini sebenarnya sudah jauh dari Tuhan, tetapi Engkau menghampiri aku. Hidupku itu begitu kelam, tetapi Engkau masih membuka tangan-Mu untuk menerima aku. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, perjumpaan Rasul Paulus dengan Allah membawanya semakin menyadari akan keberadaan sebagai manusia berdosa. Bukan hanya sekedar dia sadar bahwa dia ada orang berdosa, saudara, tetapi juga dia menyadari begitu Allah yang penuh dengan belas kasihan itu membawanya untuk apa? Untuk semakin hari semakin dekat kepada dia. Banyak orang loh saudara sadar akan dosanya, tetapi mereka menolak Kristus. Banyak loh, gak percaya Bapak Ibu. Manusia dalam dunia ini seolah-olah itu menjadi agama, itu menjadi satu-satunya. Mereka lupa bahwa Kristus itu satu-satunya yang membebaskan, melepaskan manusia dari belenggu maut yang membinasakan itu. Nah, lihat ini saudara. Paulus tidak hanya sekedar dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Kalau umpamanya saya sadar orang berdosa, ya, cara penyelesaiannya bagaimana? Manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya, bukan? Betul enggak? Seseorang itu tidak bisa melepaskan dari belenggu kuasa maut yang membinasakan itu, bukan? Lalu bagaimana? Kalau umpamanya hanya sekedar saya tahu, sadar bahwa aku adalah orang berdosa, menyelesaikan masalah enggak, ibu-ibu, bapak? Tidak, bukan, betul enggak? Apa yang bisa menyelesaikannya? Menyelesaikan melalui apa? Aku memang sadar bahwa aku adalah orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Itu loh saudara. Saya butuh belas kasihan dari Tuhan. Saya membutuhkan uluran tangan dari Tuhan. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya percaya setiap kita pun juga hal yang sama, kita mengalami hal itu. Sehingga semangat kita untuk beribadah itu saudara, bukan semangat yang suam-suam saudara. Tetapi semangatnya itu, gairahnya itu saudara, semangat yang berkobar-kobar. Oleh karena apa? Saya tahu adalah orang yang berdosa dan memang tidak mampu saya melepaskan dari belenggu maut itu. Tetapi hanya oleh uluran tangan Tuhan sehingga dia menarik saya dari lumpur maut yang membinasakan itu. Hebat enggak? Sukacita enggak seperti itu? Sukacita dong. Mau dikhianati sesama nggak apa urusan saudara ya. Walaupun kadang-kadang kita menemukan demikian. Betul nggak? Kenapa? Pikiranku itu bukan dia yang menyelamatkan aku kok. Keselamatanku juga tidak tergantung kepada dia kok. Tapi dari Tuhan. Walaupun hati kita itu kadang-kadang ciut ya melihat orang-orang yang ada sekeliling kita. Betul nggak ya Bapak Ibu ya? Contohnya lihat pendeta ya. Pendeta ya kok sombong emang. Betul nggak? Hati kita sudah mulai apa? Ciut, betul ya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyadari begitu besar dan ajaib kasih Allah yang dicurahkan atas hidupnya. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami hal ini? Saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Biasanya connecting itu loh sudah. Saat kita perjumpaan kita dengan Tuhan itu biasanya apa? Semangatnya luar biasa bukan? Betul nggak ya Bapak Ibu ya? Pertama sekali perjumpaan kita dengan Tuhan itu lewat firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Oh luar biasa loh semangat, gairahnya itu. Roh Kudus itu selalu menggugah hati kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Baca Alkitab, wah nggak ada jemu-jemunya sudah. Tapi lambat laun, bagaimana sudah? Kita merasa, waduh, biasalah. Betul ya? Semangat dan gairah kita itu, saudara, ketertarikan kita terhadap firman Allah itu sudah mulai apa? Redup. Tapi
Tetapi Rasul Paulus tidak demikian. Tentunya kita belajar dari firman Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Di dalam setiap pergumulan itu, dalam setiap tantangan kehidupan ini, kasihnya kepada Allah itu tidak menjadi ciut. Jadi saudara Paulus itu tidak berhenti puas karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Paulus itu tidak pernah puas oleh karena sudah dia dikasihi oleh Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi juga di sisi yang lain dia merindukan terus-menerus. Untuk apa? Untuk mengenal Allah yang kasihnya itu, yang ajaib itu, yang dia curahkan bagi pribadi demi pribadi kita. Kalau umpamanya ada seseorang yang mengasihi kita, mungkin di atas kita, saudara, pingin tahu dong, betul nggak? Ya apa sih pribadi orang ini? Aku udah pernah mengkhianati dia, tetapi justru dia terus mengasihi aku. Pingin tahu lebih dalam, bukan? Paulus ketika dia telah menerima kasih karunia Tuhan, anugerah itu, tidak hanya sekedar dia puas, oh ya puji Tuhan, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak, saudara. Justru Rasul Paulus merindukan terus-menerus untuk mengenal dia. Lewat apa, saudara? Ya lewat persekutuan doa, lewat ibadah, lewat pembacaan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu gairah kita itu ketika kita berdoa secara pribadi. Saya tidak sedang mengatakan, ayo kita pamer dong. Untuk memamerkan, oh aku sudah berdoa loh. Dipasang semua di status. Nggak perlu, saudara ya. Nggak perlu. Karena beda-beda tipis loh itu, saudara ya. Antar pamer dengan apa? Dia loh, gua udah ini segala macam. Nggak perlu. Tapi dengan hati yang tulus melakukan hal itu. Bisa, saudara ya. Begitu dalamnya kasih Allah yang dia rasakan itu sehingga menghantarnya untuk semakin hari mengenal pribadi yang ajaib itu. Paulus tidak pernah sedang menampilkan dirinya, saudara ya. Dia tidak sedang menampilkan dirinya supaya orang lain tertarik pada dirinya. Tidak pernah. Paulus sedang menampilkan supaya banyak orang lain bisa mengenal Kristus itu. Lihat ya, saudara, kalau umpamanya itu adalah sesuatu yang sulit, saudara. Bagi seorang hamba Tuhan, full timer gereja, jangan-jangan saya sedang mengikat hati jemaat terhadap diriku. Itu bahaya, saudara. Bahaya. Tapi bukan berarti pendeta kita remeh, no, bukan. Atau full timer kita nggak perlu kita remeh, no, bukan juga, saudara. Artinya apa? Seorang hamba Tuhan, jangan sampai mereka mengenal pribadi hamba Tuhan, tertarik kepada hamba Tuhannya dibandingkan dengan Tuhan yang telah mengasihi kita. So, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Ia menghantarnya untuk terus-menerus untuk lebih dekat serta ingin mengenal Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya tidak sedang menghakimi kita. Kita evaluasi diri kita. Koreksi kembali. Tuhan, bagaimana persekutuan kami di tengah-tengah keluarga? Bagaimana persekutuanku dengan Engkau secara pribadi? Bagaimana dengan ibadahku kepada Tuhan? Jangan-jangan aku terjebak di dalam ibadah sebagai rutinitas. Ya pokoknya nggak enak loh sama pendeta kalau aku datang ke gereja. Betul nggak? Atau kayak kita memuji Tuhan seperti tadi disaksikan ya, saudara ya. Jangan-jangan dia Tuhan bilang sama kita dari surah, gombal lu anugerah. Lu gombalin lagi gua. Lu lagi. Karena apa? Dia tahu isi hatiku, tetapi yang nampak kelihatan baik, tetapi hatiku penuh dengan apa? Kepalsu. Wajahku yang saya tampilkan wajah yang indah, tetapi hatiku penuh dengan apa? Tipu muslim. Dia bilang gombaluan. Tampilanmu doang yang indah, tapi hatimu penuh dengan apa?
kepalsuan. Dia tertawa dan sedih melihat hidupku. Seolah-olah kamu beribadah anugerah, tapi kenyataannya hatimu tidak beribadah. Hanya sekedar apa? Rutinitas. Bukan berarti rutinitas itu tidak penting, saudara. Ibadah kita ini loh, saudara. Tapi jangan kita terjebak di dalam rutinitas kita. Memang aku datang beribadah kepada Tuhan, melatih imanku untuk mengenal siapakah Kristus dalam hidupku. Lewat apa? Persekutuanku dengan satu dengan yang lain. Coba bayangkan saudara, di dalam berapa orang kita ini saudara ya, pasti ada gesekan, bukan? Betul enggak? Betul enggak? Satu dengan yang lain itu berbeda karakternya, betul ya? Anggaplah saya ambil contoh itu suami istri aja, saya dengan istriku itu beda karakternya kok. Betul enggak? Pasti terjadi apa? Gesekan itu bisa apa? Lewat pemahaman yang berbeda, bukan? Saya bilang, ayo kita pergi ke sana. Ya, saya bilang, jangan pergi ke sana. Dari utara ke selatan yang satu, saudara. Akhirnya apa? Alah, kamu bilang ke utara, aku yang bilang ke selatan. Ribut, bukan? Nah, di dalam situasi yang berbeda ini dibutuhkan apa, saudara? Memahami orang lain. Dia sedang latih kita untuk apa? Memahami orang lain. Ya wes nggak apa-apa lah. Boleh nggak? Turun sedikit apa di sana? Egonya dong, betul nggak, saudara ya? Coba kalau umpamanya dua-dua mempertahankan apa namanya? Egonya. Rame enggak? Hah? Rame enggak, Bapak Ibu? Rame enggak? Pasti rame. Setelah itu kalau rame, persekutuannya bagaimana? Nggak enak. Melihat dulu, saudara, aduh, nggak enak. Ono dia, aku juga ono, aduh, diam-diaman. Suasana hati tidak nyaman. Bukan karena Tuhan tidak mau memberikan sukacita di dalam hati kita, tetapi kita tidak mau belajar untuk memahami orang lain. Padahal Tuhan latih kita lewat saudara-saudara seiman kita, bukan? Nggak mungkin dia latih kita lewat malaikat, enggak. Tapi Tuhan sedang melatih kita untuk mengenal dia lewat siapa? Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi saudara, dia melatih kita lewat siapa? Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Allah melatih kesabaran kita melalui siapa? Nggak mungkin lewat malaikat, nggak mungkin. Tapi lewat kesabaran, lewat orang-orang dekat kita. Lewat sesama kita. Kita kan sering berdoa ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Tuhan berilah kami kesabaran. Sabaran ya. Kita memohon kepada Tuhan, tetapi kita enggan ketika Tuhan kasih ujian kepada kita enggan. Bahkan kita menolaknya. Seolah-olah aku tidak mau Tuhan. Tetapi kita berdoa untuk memohon, latih kesabaran kami. Tuhan kirim orang yang menceknok. Dia bilang, anugerah saya kirim ya. Dia tidak sedang berbicara itu, tapi Tuhan kirim di titik. Tapi ono orang yang menceknok hadir. Saya melihat hal itu, wah, ngamuk saya. Akhirnya apa? Ya nggak anak kesabarannya sudah. Betul lah. Padahal Tuhan, saya berdoa tadi sebelumnya apa? Tuhan berikan aku kesabaran. Tuhan kirim orang untuk melatih kesabaranku, tapi enggan aku menolaknya. Enggan aku melatih diri dalam kesabaranku. Dia bilang, kamu lagi aneh. Kamu berdoa, tapi kamu tidak mau terima ketika aku melatih engkau untuk berubah. Kenyataan seperti itu, Bapak Ibu ya? Enggak ya? Memang di GIA itu enggak ada seperti itu, saudara. Amin ya Bapak Ibu ya? Puji Tuhan loh. Suami istri, kadang-kadang kita dilatih dalam kesabaran kita tuh. Tetapi kita mandek di dalam hati kita. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan rubah hidupku supaya hidupku ini berkenan kepada Engkau. Tapi kita enggan
Ketika Tuhan kirim pribadi-pribadi tertentu untuk melatih hidup ini, kita tidak mau Tuhan, aku nggak mau. Tapi keinginan kita mau bertumbuh. Padahal lewat pertumbuhan iman itu lewat apa? Ada gesekan-gesekan yang Tuhan kirim di tengah-tengah kehidupan ini. Sesudah mau bisa kita mengenal Tuhan hari demi hari. Belajar mengenal Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Firman Tuhan katakan tidak ada yang sulit. Hanya saja kita mempersulit karena kita tidak mau membuka hati kita. Itu masalah. Firman Tuhan itu tidak sulit, tetapi gampang sebenarnya. Tetapi kita yang bermasalah karena hati kita tidak mau membuka dan tidak mau diubah melalui firman. Sehingga seolah-olah kita katakan firman Tuhan itu terlalu berat. Karena apa? Masalahnya pada hati kita yang tidak mau terbuka. Doa kita setiap hari, Tuhan ubahkan kami. Allah itu bukan berarti tidak berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Allah itu mampu mengubah hati kita, tetapi kita juga membuka hati kita. Allah itu berkuasa, firman-Nya itu berkuasa. Tetapi yang kita membuka hati kita dan mau taat kepada firman Tuhan itu. Sesudah itulah yang menghantarkan Rasul Paulus untuk mengenal Allah. Menghantarkannya untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia tidak sedang mempertahankan dirinya. Gini loh aku Tuhan. Enggak. Dia bilang ini memang keadaanku. Tapi aku mau diubah oleh Engkau. Aku mau merendahkan diriku di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan untuk dipakai oleh Engkau. Sesudah pertumbuhan rohaninya itu hari demi hari dialaminya. Mengalami pertumbuhan iman yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pernyataan Rasul Paulus, saudara, yang mengatakan aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Coba bayangkan. Dia tidak sedang mengatakan, wah lihat loh aku. Bukan, mau siapa? Dia sadar tentang keberadaannya. Tapi dia tidak berhenti dari situ. Tetapi dia terus mau diubahkan oleh Tuhan. Nanti Bapak Ibu ya, lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Jadi lihat ya, dari pertama, lalu ada tingkatnya lagi saudara. Apa itu? Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Coba, semakin orang itu bertumbuh, semakin menyadari apa? Dirinya. Makanya kita tahu orang itu sebenarnya seberapa bertumbuh imannya dari buah dari kehidupannya. Semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin apa? Semakin merendahkan dirinya. Coba ya, pertama dia anggap dulu, wah aku ini yang paling hina di antara para rasul ini. Maksudnya level atas lah gitu ya, saudara. Ya, dikit-dikit masih melekat gitu loh. Lihat gua masih ya sama-sama dosa dan tapi di antara ini para rasul. Tapi yang kedua apa? Dia bilang orang-orang kudus. Maksudnya orang-orang kudus itu loh, orang-orang percaya. Di antara orang percaya, aku juga orang yang paling hina. Mulai apa? Mulai sedikit aja turun ya. Betul nggak? Dari pejabat, maksudnya pejabat atau anggap rohaniwan. Sekarang apa? Dia setarakan dirinya paling rendah di antara komunitas orang percaya. Setelah itu bagaimana? Berhenti? Enggak. Dia bilang di dalam firman Tuhan berikutnya dia mengatakan, aku adalah orang yang berdosa di antara siapa? Semua orang berdosa. Coba bayangkan. Dari orang-orang kudus, sekarang dia bilang, semua orang aku yang paling berdosa. Kalau umpamanya seperti itu, saudara, kira-kira ono yang ditonjolkan enggak seperti itu? Oh siapa? Tuhan, aku ini loh, gak ono apa-apa nih. Melihat diriku aja sama orang-orang ini, aduh aku gak layak loh.
Tapi bukan dia minder. Berbeda loh saudara antara minder dengan apa? Sadar tentang keberadaannya. Dan dibandingkan dengan anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Allah yang melimpah di dalam hidupnya. Jadi bukan berarti orang Kristen itu menjadi minder, saudara. Jangan disalahpahami, saudara. Banyak orang Kristen ada minder. Bukan, saudara. Tapi dia sadar dirinya. Siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Pernahkah kita menyadari hal ini, saudara? Semakin mengenal Yesus Kristus, semakin meninggikan apa? Siapa yang kita tinggikan? Tuhan Yesus. Semakin seseorang itu mengenal Kristus, semakin apa? Dirinya itu cilik gitu, saudara. Semakin seseorang melayani dan mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, semakin dirinya itu semakin menundukkan di hadapan Kristus. Semakin orang itu mengenal Kristus, semakin dia tinggikan setinggi-tingginya salib Kristus itu. Semakin seseorang itu mengenal Kristus, semakin dia apa? Merindukan dan meninggikan Kristus dalam kehidupannya hari demi hari. Di dalam tindakannya, bagaimana Kristus itu dimuliakan. Di dalam ucapannya, bagaimana Kristus itu dikenal. Di dalam pemikirannya, di dalam tindakannya, perbuatannya, bagaimana Kristus itu dikenal. Hebat ya saudara. Lewat ucapanku itu bukan hanya sekedar lihat orang, aku adalah orang yang baik. Bukan. Tetapi bagaimana lewat ucapanku itu, perkataanku itu, orang lain bisa mengenal siapa? Kristus. Hebat ya saudara ya. Hebat ya. Menjadi itu sebenarnya semangat kita. Semangat kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Semangat kita sebagai orang-orang yang sudah dicari, tidak hanya saja dicari oleh Tuhan, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Amin ya saudara. Jadi kalau umpamanya kita pulang di rumah ini, kita praktekkan kok. Betul nggak? Kepada anak-anak kita. Walaupun kadang-kadang kita jatuh saudara. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita ini adalah manusia setengah dewa saudara ya. Oh kadang-kadang kita jatuh kok. Tapi setidak-tidaknya kita berusaha. Karena kuasa Allah itu, kuasa Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita itu menolong kita, bukan? Memampukan kita. Karena kita tidak sedang melakukan dengan sendirinya. Kita tidak sedang melakukan seorang diri, saudara. Tidak. Tetapi ada pribadi Allah Roh Kudus yang akan menolong kita di dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Amin ya saudara. Makanya jangan ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, merencanakan, menginginkan sesuatu yang baik, yang memperkenankan hati Tuhan, jangan bilang, gua sendiri Tuhan gak mampu. Enggak. Kerinduan itu dan kekuatan itu Allah mampukan kita. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun Allah mampukan kita loh saudara. Allah hiburkan kita, yakinkan kita akan penyertaannya atas hidup kita. Bukankah itu yang dialami Rasul Paulus? Dia tidak sedang mengatakan dia hanya pribadinya, tidak. Tapi semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan ditopangnya, disertainya, bahkan diberikan kemampuan, bahkan diberikan kepekaan, bahkan kekuatan untuk mengasihi dan melayani Kristus. Maukah kita Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Mau dipakai untuk pekerjaannya? Amin ya Bapak Ibu ya. Belajar dari hal-hal yang kecil. Awalilah itu dari apa? Dari keluarga kita. Habis itu lewat apa? Pekerjaan kita. Kadang-kadang ya, kalau umpamanya ada orang Kristen yang kadang-kadang kita dalam satu pekerjaan tidak memberikan satu pelajaran yang baik.
kadang-kadang aduh sedih loh rasanya. Betul ya saudara? Tidak jarang kita menjadi down loh saudara. Kalau kita lihat TV sekarang ini mewarnai TV saudara ya. Ono namanya Eliezer. Tahu artinya Eliezer Bapak Ibu? Apa arti namanya Eliezer? Tuhan penolong. Ya saudara. Joshua. Apa artinya Joshua? Penyelamat saudara ya. Malah kerjanya apa? Tembak-tembakan saudara. Sedih enggak rasanya? Tuhan penolong. Aduh, emang ya. Seluruh Indonesia akan seluruh dunia namanya Eliezer, tapi kerjaan Thor. Allah penolong. Sedih. Coba kalau namanya Eliezer di rumah saya, tapi mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang di tengah-tengah kesulitan. Hebat enggak? Wah, aku pingin. Siapa sih dia itu? Orang Kristen. Wah, aku pingin seperti itu belajar dari kehidupan mereka. Aku pingin mengenal siapa yang mereka sembah itu. Aku pingin belajar siapa yang mereka kenal itu. Saya percaya itu menjadi kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Orang-orang yang sudah dicarinya dan diselamatkannya, Tuhan taruh di dalam hati kita. Tidak hanya saja, itu hanya sekedar untuk disampaikan kepada kita. Tidak, saudara. Tetapi dia akan menolong saudara dan saya. Dia akan memampukan saya dan saudara untuk belajar, untuk mengenal dia, dan mempraktekkan hal itu di dalam hidup kita hari keseharian, saudara. Tidak hanya saja di tengah-tengah kesulitan itu akan menolong kita, menopang hidup kita di dalam segala situasi sekalipun. Dia akan selalu mengulurkan dan menuntun kita hari demi hari. Sehingga di dalam segala apapun yang terjadi sebenarnya, Tuhan memberikan kepekaan kepada kita. Semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan, maka kita pun semakin peka suaranya untuk kita kerjakan. Semakin seorang semakin dekat kepada Tuhan, pada saat yang sama pun juga semakin peka rancangan-rancangannya atas kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami rindu untuk mengenal Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah mencari kami orang-orang berdosa dan telah mati bahkan memberikan keselamatan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, biarlah boleh kami dalam hidup ini tidak hanya saja puas atas segala kasih karunia yang besar itu, tapi boleh kami belajar untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwasanya Engkau memanggil kami, menempatkan kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bukan sama dengan dunia ini, tetapi kami dipanggil supaya boleh kami mewarnai dunia ini, menerangi dunia ini, menggarami dunia ini. Itu menjadi panggilan kami ya Tuhan. Kami percaya Roh Kuduslah yang meneguhkan kami, memampukan kami, sehingga boleh kami menjadi Allah berkat bagi siapapun juga. Terlebih-lebih ya Tuhan, boleh kami memperkenalkan nama-Mu kepada siapapun juga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan semua amin. Seterusnya kami serahkan kepada Ibu Paidi yang menyampaikan pengumuman. Tuhan, kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan penuntun dalam setiap langkah kita hari lepas hari.
Atas nama jemaat dan pengurus TPI Tengger, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugerah Laya yang sudah melayani saat malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan saat ini dipungut 2 kali karena Jumat terakhir ya. Yang merah ekstra, yang biru biasa. Tugas hari ini Bu Zakaria. Kita akan pujikan Allah sumber. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita akan bawa persembahan kita dalam doa dan nanti saya mohon Ibu Pendeta Juni pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa di dalam hidup kami masing-masing. Baik kami pribadi lepas pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperbenarkan bagi kami. Dan kiranya firman-Mu Tuhan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan persembahan setiap rupiah yang sudah kami berikan bagi pekerjaan pelayanan di dalam gereja Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang masih belum memberikannya. Kiranya Tuhan boleh melimpahkan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Tolong juga para majelis yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat bagi para majelis sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan untuk jadwal tugas kita Jumat depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono, pujian Ibu Cornelius, musik Saudara Ferdinatan, kolekte Ibu Kasno, ya. Pengumuman Ibu Lani. Dan untuk ibadah kita Minggu di Dharma Harapan sore, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Itu untuk pengumuman tugas kita. Dan saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang mungkin baru sekali datang, mungkin yang saat ini yang kita baru tahu sekali ya. Ibu Sunarsi, betul. Iya, Ibu Sunarsi, selamat datang, selamat bergabung dengan kita di TPI Tengger ini. Biarlah lewat persekutuan kita, Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan menjalin kita dengan kasih, kemurahan yang boleh senantiasa kita nyatakan dalam hidup kita hari lepas hari.
Itu yang boleh saya sampaikan. Untuk selanjutnya doa berkat dan penutup dilayani oleh Bapak Pendeta Anugrah Layan. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami telah diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Oh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah jauh dari Tuhan, namun telah dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Engkau memberikan dirimu mati bagi kami untuk menggantikan kami dari kebinasaan kekal itu. Dan Engkau memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami terus mengenal Engkau hari demi hari, baik di dalam perenungan dan pembacaan firman-Mu, persekutuan, bahkan ibadah-ibadah kami, bahkan di dalam pujian-pujian, bahkan doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya itu juga boleh kami wujud nyatakan melalui kasih kami kepada sesama kami, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga lewat kehidupan kami dan pemberitaan kami tentang Injil keselamatan itu, boleh mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kalau malam hari ini ada saudara-saudara seiman kami yang boleh mereka datang kepada Tuhan baru pertama kali ya Tuhan. Biarlah Engkau juga senantiasa memberikan sukacita di dalam hati mereka dan kerinduan untuk terus beribadah di tempat ini, sehingga keluarga mereka juga diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami juga yang telah beribadah di tempat ini ya Tuhan, pakai kami juga terus untuk boleh kami membagikan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, sehingga orang lain boleh mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Dan lindungilah kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan di tengah-tengah segala pekerjaan dan usaha kami dan perjalanan pulang kami pun juga boleh kami sampai berjumpa dengan anggota keluarga kami dan menikmati segala kemurahan dan berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan TPI Tengger Kandangan ini ya Tuhan, kerinduan-kerinduan setiap pengurus hamba-hamba-Mu yang ditempatkan di tempat ini ya Tuhan, boleh kami terus menggumulkan tentang pertumbuhan ini ya Tuhan, sehingga ya Tuhan boleh menjadi persembahan yang memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain, melayani Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan aktivitas kita, dan mari kita akan menerima segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai, memberkati kita, bahkan meyakinkan kita akan janji-janji firman-Nya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga,
Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sampai ketemu kembali. Firman-Mu pelita bagi kakiku.